Shalom buat anak ibu semuanya. Ibu harap anak-anak ibu semua hari ini masih dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk BDR kita ya nak. Nah, hari ini tanggal 3 Mei 2021 kita belajar tema 8 subtema 2 PB5 mata pelajaran PKN mengenai manfaat keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia mengenai mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan. Lalu SBDP memperagakan gerak tari kreasi daerah. Nah, namun nanti di video penjelasan Ibu menjelaskan mata pelajaran PKN dan bahasa Indonesia ya. Nanti kita awali dengan doa bersama. Selamat menyaksikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Bapa yang baik, banyak dosa yang kami perbuat kepada-Mu. Kami mohon ampun, hapuskanlah dosa kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan, hari ini kami masih melakukan BDR kami. Kami mohon berkatilah BDR kami ya Tuhan. Berkatilah kami untuk menghadapi setiap pergumulan kami. Tuhan, kami mohon bukakanlah hati dan pikiran kami, berikanlah kami kepintaran agar kami boleh mengerti pembelajaran yang diberikan oleh guru kami secara online ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon mengenai COVID-19 ini yang hingga saat ini belum selesai ya Tuhan. Kami mohon ya Bapak, segerakanlah, selesaikanlah COVID-19 ini agar kami boleh melakukan pembelajaran di sekolah seperti kegiatan sebelumnya. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu, Engkau tahu apa yang kami butuhkan, Engkau tahu apa di dalam isi hati kami. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mohon ajarlah kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang selalu mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, saling menghargai antara sesama kami. Begitu juga buat sekolah kami mohon berkatilah sekolah kami, jauhkanlah dari orang-orang yang jahat ya Tuhan. Sampai di sini doa anak-Mu ya Tuhan, kami mohon terimalah doa kami ya Bapa yang tidak sempurna kami ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baik anak-anak ibu, pertama ibu akan menjelaskan mata pelajaran PKN mengenai manfaat keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kamu ketahui, masyarakat Indonesia kaya akan keberagaman yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Nah, secara umum bentuk keberagaman Indonesia itu yang dimiliki yaitu yang pertama, keberagaman wilayah yang terdiri dari kepulauan, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan lain-lain. Yang kedua, keberagaman suku bangsa seperti suku Jawa, Batak, Sunda, Dayak, Aceh, dan lain-lain. Ketiga, keberagaman ras. Nah, ini dipengaruhi oleh sejarah kedatangan ras pendatang yang ada di Indonesia meliputi Asiatik, Mongoloid, Melansoid, Kaukasoid, Australoid, Negroid, dan Khoisan. Yang keempat, keberagaman bahasa. Keberagaman suku bangsa memiliki keberagaman bahasa pula seperti bahasa Melayu, Batak, Jawa, dan lain-lain. Yang kelima, keberagaman agama. Nah, ini yang diakui oleh negara Indonesia seperti Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Yang keenam, terakhir ibu berikan keberagaman gender. Nah, keberagaman gender ini seperti laki-laki dan perempuan. Nah, sedangkan keberagaman dalam lingkup lebih kecil masyarakat memiliki banyak keberagaman karakteristik. Nah, karakteristik individu merupakan keberagaman yang dimiliki oleh tiap individu anggota masyarakat yang menjadi ciri khas individu. Satu dengan individu yang lainnya. Nah, sekarang
Ibu memberikan bentuk keragaman karakteristik individu masyarakat Indonesia. Tadi kan bentuk keragaman Indonesia yang dimiliki Indonesia, sekarang individunya. Nah, individunya ini yang pertama keragaman bentuk fisik, keragaman ras ataupun warna kulit, keragaman gender, keragaman mata pencarian, keragaman pendidikan, keragaman usia, keragaman jenis kesukaan, keragaman kebiasaan, keragaman tingkah laku, keragaman pandangan politik. Nah, itu dia kalau secara individu. Jadi nak, harus kamu pahami keberagaman karakteristik ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi manfaatnya apa, Bu? Nah, ini sekarang manfaatnya Ibu berikan. Itu di layar ada 10 Ibu berikan. Manfaatnya membiasakan diri untuk bersikap toleransi terhadap sesama. Selanjutnya, membiasakan diri untuk saling menghargai perbedaan yang ada di sekitar. Selanjutnya, sebagai bahan pembelajaran untuk mempelajari budaya baru. Selanjutnya, membantu kita dalam bersosialisasi dengan teman dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, meningkatkan kerjasama dengan teman. Selanjutnya, membantu lebih memahami keadaan dan perbedaan di lingkungan sekitar. Selanjutnya, dapat memperbanyak teman dengan berbagai karakter. Selanjutnya, mempererat persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, sebagai sarana untuk berbagi ilmu dan mengenal budaya orang lain. Dan terakhir, meningkatkan rasa nasionalisme. Nah, itulah nak mengenai manfaat keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang bahasa Indonesia menganalisis karya fiksi. Di sini Ibu berikan contoh bagaimana cara menganalisis karya fiksi. Di sini Ibu menganalisis karya Tami Erisanti yang judul karya fiksinya Harimau dan Kucing. Ibu analisis ya nak. Yang pertama, tema. Di sini Ibu beri penjelasan. Adapun tema dari cerita fiksi Harimau dan Kucing adalah kesombongan murid yang lupa dengan gurunya. Hal ini dapat dilihat dari cerita harimau yang lupa diri, ingin menguasai hutan dan lupa terhadap kucing yang sebagai gurunya yang telah mengajarkan ilmu kepada harimau. Itu alasannya ya nak ya. Temanya Ibu berikan, lalu alasannya ada. Selanjutnya, alur ataupun disebut plot. Nah, alur dari cerita Harimau dan Kucing adalah alur maju, di mana cerita mempunyai rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan urutan waktu kejadian atau cerita yang bergerak ke depan terus-menerus. Nah, ini terbukti ada kutipannya nak. Dahulu kala, kucing adalah guru harimau. Kucing sang guru berwarna putih, berekor panjang, nampak gemuk dan menggemaskan. Sedangkan sang murid, harimau sebenarnya hampir mirip dengan kucing, namun berperawakan besar dengan tubuh berwarna orange dan dihiasi garis-garis lonceng yang berwarna hitam. Taringnya besar dan tajam dan terlihat seram. Selanjutnya, tokoh ataupun disebut dengan penokohan. Di sini dihubungkan dengan perwatakannya ya nak, sifatnya. Adapun tokoh dan penokohan dalam cerita fiksi Harimau dan Kucing yaitu kucing dalam cerita ini yaitu sifatnya protagonis. Kucing digambarkan dengan watak yang sabar. Yang kedua, tokoh harimau. Waktu terus berlalu, semakin lama harimau menjadi sombong dan takabur, sehingga ia menjadi teror dan penyebar ancaman bagi setiap makhluk yang hidup di dalam hutan itu. Nah, itu alasannya sehingga dia memiliki sifat antagonis. Selanjutnya, latar ataupun setting. Nah, pada latar itu terbagi 3, yaitu latar tempat. Adapun latar tempat dalam cerita ini yaitu di dalam hutan. Kutipan cerita, pagi hari menjelang,
langit cerah berwarna biru, dan matahari memancarkan sinar kebahagiaan di dalam hutan itu. Kucing masih bertengger di atas pohon menikmati hangatnya sinar matahari yang menerpa wajahnya pagi itu. Nah, di sini latar tempatnya itu hutan, itulah ada kutipan ceritanya. Nah, ada alasannya. Yang kedua, latar waktu. Nah, latar waktu ini pada pagi hari. Nah, kutipan ceritanya, pagi hari menjelang, langit cerah berwarna biru, dan matahari memancarkan sinar kebahagiaan di dalam hutan itu. Kucing masih bertengger di atas pohon menikmati hangatnya sinar matahari yang menerpa wajahnya pagi itu. Latar yang terakhir, suasana. Nah, suasananya itu tegang dan sedih. Alasannya ketika harimau ingin membunuh kucing, dan kucing merasa sedih melihat tingkah laku muridnya, yaitu harimau, menjadi sombong dan lupa diri. Itu dia. Yang terakhir itu amanat. Nah, amanat pada cerita harimau dan kucing yaitu sebuah perenungan yang diberikan penulis bagi pembaca untuk tidak sombong dengan apa yang kita punya, dan jangan sampai seperti kacang yang lupa dengan kulitnya. Kita harus selalu ingat kepada orang yang telah memberikan ilmu atau jasa kepada kita. Jadi nak, perlu kamu pahami, kalau kita mau menganalisis unsur dari karya fiksi, kita harus membuat alasannya. Setelah kita cari tahu latarnya, temanya, namun kita berikan berbagai alasannya untuk memperkuat jawaban kita seperti ini yang ibu berikan ya. Ibu harap anak-anak ibu dapat memahaminya dan dapat menyelesaikan tugas yang ibu berikan. Oke, anak-anak ibu, itu di buku tema kamu di halaman 102, di halaman 103. Di situ ada penjelasan ciri-ciri gerak tari berbagai daerah. Itu bisa kamu baca sebagai bahan tambahan informasi kamu ya nak ya, kamu baca. Lalu mengenai tugas SBDP, Ibu memberikan tugas kamu memperagakan tarian daerah Provinsi Jawa Barat ya, itu tarian tunggal Manuk Dadali ya. Nah, caranya kamu praktekkan seperti ini. Kamu menggunakan pakaian sekolah. Sudah, pakaian sekolah lengkap ya nak ya. Rapi buat, jangan sampai bajumu itu keluar-keluar, rapi masukkan ke dalam ya nak ya. Bagaimana layaknya kita mau berangkat sekolah, mau belajar di sekolah ya nak ya. Lalu caranya seperti ini. Shalom Bu, saya Boni Saragi. Saya akan mempraktekkan tarian daerah dari Provinsi Jawa Barat, yaitu tarian Manuk Dadali. Tarian Manuk Dadali ini menggambarkan kegagahan burung Garuda, rasa nasionalisme, dan juga persatuan NKRI. Berikut tariannya, lalu kamu praktekkan. Jadi kamu memperkenalkan diri, lalu kamu jelaskan singkat saja tarian Manuk Dadali itu apa, seperti yang Bu berikan contoh tadi. Setelah itu lalu kamu praktekkan ya nak ya, seperti itu. Lalu tugas berikutnya itu kamu menganalisis unsur intrinsik pada cerita Upin Ipin ya, unsur intrinsik pada cerita Upin Ipin. Nah, cara mengerjakannya seperti yang Ibu jelaskan tadi pada video sebelumnya ya. Yang dianalisis apa saja Bu? Yang Ibu jelaskan tadi tema, alur, tokoh dan perwatakan, lalu latar, lalu amanat. Itu ya nak ya. Itu tugas kamu SBDP dan Bahasa Indonesia. Lalu Bu, video praktek SBDP-nya kapan dikirim? Ibu kasih waktu nak, paling lama itu hari Jumat ya. Kenapa lama? Kenapa beberapa hari? Karena Ibu tahu kamu belajar dahulu ya tarian itu. Nah, tarian Manuk Dadali itu Ibu kirim linknya dari grup ya. Contoh
tarian Manuk Dadalinya, Ibu kirim link YouTube-nya ya, link videonya ya. Kamu bisa mempraktekkan dengan video tersebut ya Nak ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.